Halo semuanya, selamat pagi, selamat datang kembali di channel On Road Indonesia. Kita berada di sekitar Bekasi Barat, Bekasi Selatan ya, tapi dekat dengan pintu tol Barat. Di pagi hari ini kita akan mencoba tol Becakayu ya, yang dibuka secara fungsional mulai dari tadi malam kalau tidak salah, untuk keperluan mengurai arus mudik Natal dan Tahun Baru ke arah timur. Salah satunya itu. Oke, kita akan maju untuk menuju ke arah tol Becakayu ya, pintu tol Margajaya 2, karena pintu masuk atau on ramp itu 2 biasanya ya. Adalah lewat, kita lurus tadi dari arah Kiai Haji Nur Ali atau Kalimalang, sedangkan dari sisi kiri itu dari arah Sumarekon ya. Untuk bisa masuk ke tol Becakayu tinggal belok ke kiri sini. Sedangkan yang dari arah Kiai Haji Nur Ali itu bisa lurus. Namun yang dari arah Rawapanjang ya, ataupun dari arah Narogong itu harus putar balik terlebih dahulu di daerah Sumarekon, karena di depan sana itu tidak boleh ya, di perempatan tidak boleh langsung ke kanan. Kita akan masuk ke tol Becakayu. Ya, pilihannya 2 ya. Yang pertama ini adalah Margahayu Tambun Cibitung, kemudian yang kiri ini tol Becakayu ke arah Jakarta. Sebelumnya kita mengucapkan terima kasih kepada pemerintah ya, PUPR dan juga pengelola jalan tol yang sudah merampungkan tol ini. Oke, ini gate-nya. Kita masuk di pukul 8:02. Rp14.000. Ya, sudah ada yang keluar dari off ramp. Di depan situ ini adalah tol Becakayu seksi 2B yang mengarah ke arah Tambun, dan itu masih dalam tahap nampaknya akan mulai kembali ya, karena tiangnya sudah kita lihat di seberang di dekat kali. Ya, ini yang biasanya kita lihat dari sehari-hari kita pantau ya. Ini adalah Departemen Agama atau kantor urusan haji nampaknya, sedangkan di kiri ini Sun City. Kita akan menggunakan speed 60 km per jam. Jadi kita akan ukur sampai di Kampung Melayu kurang lebih berapa menit ya. Sekarang sudah 8:03. Secara fasilitas jalan ya, lampu penerangan sudah ada, kemudian marka lengkap ya. Pembatas, garis-garis pembatas semuanya juga lengkap. Nah, papan petunjuk tadi juga lengkap ya. Untuk aspal ya, yang pertama kita masuk di sini mungkin tidak semulus yang sudah ada, tapi paling tidak ini cukup memadai untuk dilewati. Di sebelah kiri kita itulah Mall Metropolitan, sedangkan di depan ini adalah Grand Metropolitan. Ya, tol Becakayu sendiri itu sudah dimulai sejak tahun 1990-an di zaman Presiden Soeharto ya waktu itu. Kemudian sempat ada krisis moneter, lalu terkendala dan dihentikan. Kemudian disambung kembali di zaman akhir pemerintahan Pak SBY, dan dilanjutkan sepenuhnya oleh pemerintahan Pak Jokowi hingga saat ini. Di sebelah kiri kita lihat itu adalah layang dari LRT Jabodebek ya, yang persis di kiri. Kemudian di sisi kanan, di sisi kirinya lagi itu adalah layang dari kereta cepat Jakarta Bandung yang dalam proses pemasangan tiang-tiang untuk keperluan Catu Daya. Ya, Pajero-nya langsung mencoba menghajar dengan kecepatan lumayan tinggi ya. Setelah kurang lebih mungkin 26 tahun ya tidak berjalan, maksudnya berjalan di tempat kemudian sempat dijalankan, akhirnya tol Becakayu ini dapat dilewati sekarang dan sudah sampai di tengah kota Bekasi, yaitu di Margajaya. Nah,
Tujuannya adalah untuk mengurangi kepadatan yang ada di tol Cikampek ya, di sana, terutama simpang susun Cikunir yang sudah makin padat, dan juga keluar tol Bekasi Barat ya, ke arah MM, ke arah Mega City Bekasi dan seterusnya. Sebelumnya tol ini hanya dibuka dari arah sini, depan sini ya. Ini ada on ramp naik dari arah Galaksi atau Jaka Sampurna lalu menuju ke arah barat ya, ke arah Cipinang, ke arah Jakarta, ke arah Kampung Melayu. Dengan adanya tol Becakayu berarti Bekasi memiliki berapa layang? Satu tol Becakayu sendiri ya, lalu ada layang LRT Jabodebek, lalu ada layang kereta cepat Jakarta Bandung, dan layang MBZ. Ya, kita pakai speed 80 saja. Sudah 4 menit dari arah kota Bekasi. Tol ini lumayan ditunggu-tunggu oleh warga kota Bekasi dikarenakan sangat membantu mobilitas ya, dari arah tengah kota Bekasi ingin ke arah Kampung Melayu, Jatinegara, Tebet dan seterusnya dapat dilalui dengan waktu yang cukup singkat dibandingkan menggunakan tol yang ada di Bekasi Barat, kemudian ketemu dengan simpang susun Cikunir, lalu ke arah Halim, masuk lagi tol dalam kota dan seterusnya. Ya, kita pakai speed 80 ya, sesuai dengan petunjuk. Hari ini dibuka fungsional, maksudnya dari kemarin malam ya, dibuka fungsional dikarenakan untuk membantu memecah arus lalu lintas ya, yang ada mudik ke arah timur dari arah Jakarta. Jadi bisa keluar di Bekasi Barat lalu masuk ke tol, Bekasi Selatan ya, lalu masuk ke tol, apakah tol Bekasi Barat atau Bekasi Timur, tinggal disesuaikan. Yes, pintu tol yang sudah dioperasionalkan ya untuk jalur masuk ada di Jaka Sampurna, kemudian nanti ada di sekitar Pondok Kelapa, lalu ada yang dari arah Jatiwaringin 2, yang gate Jatiwaringin satunya sudah dibuka atau off ramp. Bila kita melewati area dari bawah tol Becakayu ya, kita perhatikan sisi tiang-tiang dari tol itu banyak ya, area lahan di bawah tol banyak dipergunakan untuk hal-hal seperti parkir ya, kemudian ada yang menaruh sampah ya, menaruh barang-barang. Kemudian yang lainnya mungkin yang cukup dapat kita terima adalah yang melakukan penanaman pohon atau tanaman-tanaman ya, yang ada di sekitar sepanjang dari bawah tol Becakayu. Oke, kita akan terus ke arah Halim dan Cipinang. Sudah jam 8:09, berarti kurang lebih 7 menit kita sudah akan sampai di Jatiwaringin dari arah Bekasi Selatan atau Marga Jaya ya. Tarif tol ini masih 14.000, semoga tidak naik ya, karena dengan 14.000 sendiri itu sesuai dengan mungkin bila dibandingkan harus masuk tol Jakarta Cikampek menuju ke arah Halim atau Bekasi ke arah Halim plus ke arah dalam kota.
Ya, tol ini full penerangan dari ujung ke ujung. Di sebelah kiri itu adalah layang kereta cepat Jakarta-Bandung yang sudah naik ke arah atas ya, remnya, dan kemudian melipir sedikit ke arah samping Universitas Borobudur. Kemudian di sana dipasang yang namanya sound barrier ya. Sound barrier berguna untuk menahan atau mengurangi polusi suara ya. Yang itu tuh ya, pas di belokan sini. Polusi suara karena itu adalah institusi pendidikan di mana aktivitas belajar dan mengajar terdapat di sana ya. Kita overtake. Ya, sedangkan di depan sana itu adalah atap-atap rangka dari stasiun kereta cepat Jakarta Bandung yang ada di sekitar Halim. Stasiunnya adalah stasiun Halim dan itu merupakan stasiun akhir dari kereta cepat Jakarta Bandung yang ada di Jakarta. Satu-satunya ya, nggak ada lagi stasiunnya karena berikutnya stasiunnya adalah di Purwakarta. Baik, kita sudah sampai di sekitar Halim ya. Dan waktu tempuh kurang lebih 10 menit dengan kecepatan 80 km per jam dari arah Marga Jaya. Ya, Jakarta agak mendung hari ini. Di sini si tol Becakayu ya belok ke arah kanan, tidak ada keterhubungan dengan tol dalam kota yang ke arah selatan atau ke arah Bogor, Kampung Rambutan, Taman Mini dan seterusnya. Meskipun itu sebenarnya cukup bagus ya apabila dapat disambungkan. Jadi untuk warga Bekasi atau warga Jakarta Timur menuju ke arah Taman Mini tidak lagi keluar di Uki dan masuk tol dalam kota yang menuju ke arah selatan. Plus sebaliknya dari arah selatan juga belum ada yang ke arah tol Becakayu. Nah, mungkin bisa dipertimbangkan oleh operator ya. Oke. Sini kita akan keluar di Jatinegara atau Kampung Melayu. Ke kanan itu lurus ya, nanti akan ketemu pintu tol kembali bergabung dengan tol dalam kota yang menuju ke arah utara. Sedangkan untuk masuk dari arah utara ada juga di depan sana di sekitar Pedati. Baik, sekarang jam 8 lewat 14 menit. Jadi kurang lebih 12 menit dengan kecepatan 80 km per jam rata-rata. Kita sudah sampai di Kampung Melayu ya, menjelang Kampung Melayu. Ini sampai di Kebun Nanas lah ya, kurang lebih. Baik, demikian pengalaman kita ya melewati tol Becakayu yang baru dibuka dan cukup membantu ya arus lalu lintas dari arah Bekasi untuk bisa sampai cepat di Kampung Melayu. Kita juga sudah sampai di Kampung Melayu nampaknya. Untuk sebaliknya sama kurang lebih nanti kita coba di part 2 ya. Salam sehat, selamat berakhir pekan, selamat Natal bagi yang merayakan sahabat-sahabat kami, dan juga selamat tahun baru. Selamat menyambut tahun baru 2023. Indonesia makin maju.